Annyeonghaseyo, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya guys. Nah, ketemu lagi sama aku Angel. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Kali ini Kilas Keino akan ngebahas tentang Rose Blackpink. Pasti kalian udah pada tahu dong apa yang bakal kita bahas dari Rose Blackpink. Aku tuh ngefans banget sama Rose Blackpink. Sebenarnya overall aku suka banget sama Blackpink. Lagu-lagunya keren-keren, fashion mereka keren-keren. Pokoknya berhubungan dengan mereka keren-keren. Salah satu yang paling aku suka itu adalah Rose. Nah, jadi kita mulai aja nih. Awal pertama-tama aku mau ngasih tahu dulu tentang albumnya. Album debut Rose Blackpink ini diberi nama R. Kenapa R? R udah pasti orang-orang tahu kalau R ini tuh berhubungan sama namanya Rose. Tapi sebenarnya R ini bukan cuma itu. R ini melambangkan debut solo pertamanya dia. Jadi kenapa Rose ini pengen ngasih R? Bukan cuma karena ini inisial namanya, tapi dia pengen nunjukin kalau setiap orang, setiap mereka nyebut namanya, semua orang akan langsung kepikiran tentang albumnya dia yang dikasih nama R ini. Sebenarnya simple, tapi bener juga ya. Nah, selain itu guys, jadi R ini juga pengen nunjukin kalau ini step awal dia debut sebagai soloist. Huruf awal, step awal gitulah, sinkron lah ya guys. Kita juga tahu lah kalau misalkan semua orang Blinks tuh udah pada nunggu-nunggu banget debut solonya dia. Jadi persiapannya ini nggak cuma kayak sebulan, 2 bulan atau selama pandemi doang ya guys, tapi ini persiapannya udah bertahun-tahun. Dia berusaha mempersiapkannya ini tuh sematang mungkin. Rose itu pengen menyajikan yang perfect buat fansnya, yang terbaik buat fans-fansnya. Dia terjun langsung untuk melihat prosesnya. Dia mempersiapkan di lirik, di video klipnya, dia kasih masukan semuanya. Sampai nih guys, sampai mempersiapkan suatu ketukan-ketukan di setiap lagunya itu juga dia memperhitungkannya. Nggak cuma itu guys, Rose juga mempersiapkan bahasa yang cocok untuk digunakan dalam albumnya ini, dalam lagunya ini. Nah, menurut Rose, untuk debut solonya ini, kedua lagunya ini, itu On The Ground sama Gone itu dua-duanya cocok kalau menggunakan bahasa Inggris. Jadi makanya dua-duanya pakai bahasa Inggris. Kalau menurutku ini salah satu keputusan yang bagus ya guys, karena buat kita termasuk aku yang 99% gak ngerti bahasa Korea, itu jadi bisa langsung menikmati lagunya. Karena kalau biasanya kan kayak cuma nonton video klipnya, ngeliat subtitlenya kayak gitu, maknanya kayak gini nih, istilahnya mencakup semua Blinks yang ada di seluruh dunia. Pasti semua Blinks juga suka ya guys. Nah, itu dia pembahasan albumnya. Sekarang kita bahas 2 lagu dari album Rose ini ya. Yang pertama On The Ground, yang kedua ada Gone. Nah, kita bahas dari On The Ground dulu. Jadi On The Ground ini pertama kali aku nonton, itu tuh aku mikir, wah gila sih, ini keren banget konsep videonya. Seperti biasa aku tuh kalau nonton video klip sesuatu, itu aku akan lihat video klipnya dulu, bener-bener kayak gambaran videonya gini. Aku nggak begitu memperhatikan lagunya dulu gitu loh. Kayaknya deep banget nih. Dia kayak sedih banget, kayak terpuruk banget, kayak menunjukkan sisi emosional. Tapi ternyata enggak gitu loh. Selalu sama kayak waktu video klip Ayu, ternyata perkiraanku salah. Jadi di sini tuh Rose pengen menunjukkan jati dirinya. Nah, dan menurutku tuh berhasil. Nah, jadi buat yang belum tahu nih, aku kasih tahu ya. Jadi ini aku udah kumpulin dari beberapa sumber. Lagu ini tuh untuk menunjukkan perjalanan karir dia, jati diri dia. Makna lagu ini tuh relate banget buat kita, terutama buat kayak anak-anak muda yang lagi mencari jati dirinya. Sebenarnya apa yang kita cari itu sebenarnya udah ada di sekitar kita, on the ground gitu. Yang dimaksud itu ke dalam diri kita. Ini dari sumber salah satu artikel. Ini beberapa lirik yang diartiin dan menurutku make sense. Kayak it's funny when you want it, suddenly you have it. Jadi percayakan kalau kita menginginkan sesuatu, itu berarti kita bisa mendapatkannya. Kita percaya kalau kita pengen sesuatu nih, kita percaya bisa mendapatkannya. Tapi saat kita udah dapetin, kayak ya udah gitu aja, udah didapetin ya udah, nggak ada kelanjutannya. Kayak gitu loh maksudnya Rose di sini. Mungkin kalian udah pernah nonton filmnya Blinks, ya aku lupa judulnya, tapi itu ada di Netflix. Kalau dari situ yang aku inget banget kalau sosok Rose yang dia tuh termasuk yang member yang pekerja keras, pengen berlatih terus, bahkan kayak waktu tidurnya tuh kurang gitu loh. Dia mau belajar dan terus berusaha. Di sini ada lirik, I work my whole life just to get high, just to realize everything I need is on the ground. Arti liriknya itu, jadi Rose itu menyadari sebenarnya akhirnya dia tuh udah sampai di puncak kejayaan lah, puncak kesuksesan.
apa yang dia butuhin, apa yang dia cari selama ini tuh udah ada sebenarnya, ada di dekat dia, ada di tempat dimana dia memulainya, tapi dia tetap terus mencari kemana-mana. Rose di sini mengungkapkan kalau ini tuh sebuah gambaran kalau setinggi apapun posisi kita nih guys, ya roda kehidupan lah, saat kita ada di atas, terkadang kita tuh lupa buat nengok ke bawah. Terus ada lagi, my work been hectic seems electric and let you know that every single minute I'm without you, I regret it. Kadang saat kita sibuk dengan dunia yang kita jalani saat ini nih guys, kita justru jadi lupa apa yang sebenarnya penting bagi kita. Terus I'm way up in the clouds and they say I've made it now, but I figure it out, everything I need is on the ground. Rose tuh baru menyadari kalau misalnya iya impiannya semua udah terwujud, sampai yang di titik dia impikan, apa yang dia harap-harapkan dengan kerja keras dia yang sampai pagi latihan di ruang latihan, apa yang dia butuhkan dalam hidup sebenarnya itu sudah ada sebenarnya di diri dia, di hati dia, di sekitar dia, cuman dia baru menyadarinya aja. Inti lagu ini menurut dia tuh mau menunjukkan selama ini dia menjalani training, latihan terus-terus, menjalani hari ke hari untuk mencapai mimpinya. Tapi terkadang dia tuh selalu bertanya kayak, motif gue tuh ngelakuin ini apa sih? Tujuan sebenarnya gue tuh apa sih? Apa benar cuma untuk nyampe titik tertinggi? Tapi setelah gue udah nyampe titik tertinggi, dia tuh baru sadar kayak, habis ini apa yang gue mau ya, kayak gitu loh. Tapi yang paling penting itu adalah waktu sebenarnya. Selain pelajaran untuk dia, ini juga bisa buat pelajaran untuk kita semua. Itu makna lagu Underground.